warga negara Indonesia yang memutuskan untuk tetap tinggal di Lebanon, begitu ya, seperti apa komunikasi yang dijalin oleh kedutaan begitu ya dengan warga negara Indonesia di sana, dan apa sebetulnya menjadi alasan utama bagi para WNI ini untuk tetap menetap begitu di Lebanon di tengah kondisi yang cukup menegangkan ini, seperti apa Pak Hajri? Ya, sejak jauh sebelum terjadinya perang yang semakin berskala penuh seperti dalam beberapa minggu terakhir ini, KBRI sudah memiliki list secara eh, secara pasti tentang warga negara Indonesia dari nama, nomor telepon, nomor paspor, dan juga iqomah atau izin tinggal mereka, sehingga kami dalam setiap waktu selalu dalam posisi yang siap untuk berkomunikasi dengan warga negara Indonesia. Bahkan seruan-seruan, himbauan-himbauan, dan pemberitahuan-pemberitahuan, bahkan lebih daripada itu mungkin instruksi-instruksi dari KBRI kepada warga negara Indonesia bisa dilakukan secara langsung, oleh karena kami memiliki data secara mapan, secara baku, nama per nama, dan dengan segala fasilitas komunikasi yang lainnya. Yang kedua, warga negara Indonesia yang tidak bersedia untuk dievakuasi ini karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah mereka adalah keluarga yang terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara Libanon. Maksudnya adalah kebanyakan mereka adalah perempuan-perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki Libanon. Baik. Sehingga dengan demikian suami sebagai kepala rumah tangga tidak mengizinkan untuk istri dan anak-anaknya dievakuasi ke Indonesia karena mereka merasa bahwa pekerjaannya ada di Libanon, dan juga ada yang tidak lagi memiliki keluarga atau tidak memiliki rumah di Indonesia, sehingga keadaan mereka di Indonesia kalau mengikuti evakuasi maka tidak mudah. Untuk itu maka mereka memutuskan tidak dievakuasi. Yang kedua adalah para mahasiswa yang keamanannya dijamin oleh pimpinan universitas, terutama para mahasiswa yang tinggal di asrama-asrama universitas, di mana pimpinan universitas mengatakan kepada mereka, kalian tidak perlu pulang ke Indonesia karena kami jamin di sini aman. Tetapi kalau Anda memaksakan diri untuk ikut evakuasi, kami juga tidak akan memaksa saudara tinggal di sini. Baik. Mungkin karena jaminan-jaminan tersebut, banyak mahasiswa yang kemudian memutuskan untuk tidak mengikuti agenda evakuasi yang telah diputuskan oleh pemerintah Indonesia. Baik, baik. Untuk agenda evakuasi selanjutnya akan seperti apa begitu ya? Mungkin ketika warga negara yang saat ini memutuskan untuk tetap tinggal ini berubah pikiran ataupun juga ingin mengikuti evakuasi selanjutnya, apakah memang sudah ada rencana begitu untuk evakuasi selain dari 40 warga negara Indonesia dan 1 WNA yang sudah pulang ke tanah air saat ini? Ya, tetap kita dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia tetap melakukan pendekatan persuasif kepada mereka, oleh karena keadaan yang semakin membahayakan keselamatan warga negara Indonesia. Kami terus membujuk dan meyakinkan mereka untuk dievakuasi. Bahkan beberapa peserta evakuasi gelombang keempat dan kelima itu sebagian besar, kalau bukannya malah keseluruhannya, adalah mereka yang menolak dievakuasi pada gelombang awal. Karena mereka masih merasa yakin keadaan aman, maka tidak bersedia untuk dievakuasi. Baru setelah berlangsung evakuasi gelombang pertama, kedua, dan ketiga, lalu kemudian gelombang keempat dan kelima, mereka yang semula tidak bersedia untuk evakuasi berubah pikiran menjadi bersedia, bahkan minta dievakuasi. Nah, kita sekarang sedang mempersiapkan gelombang ke-6 yang jumlahnya juga terus bertambah.
tadinya hanya 4 orang, sekarang itu sudah menjadi 8 orang Mhm. yang menyatakan bersedia untuk dievakuasi, sementara beberapa nama yang lain menyatakan akan ikut evakuasi jika dokumen-dokumen mereka dapat segera diselesaikan. Karena perlu diketahui bahwa untuk keluar dari Libanon, Ya. maka dokumen-dokumen terutama izin tinggal atau dalam bahasa Arab itu disebut iqomah, itu juga harus dalam keadaan aktif. Ketika iqomah atau izin tinggal mereka itu sudah kadaluarsa, maka itu harus diurus terlebih dahulu. Nah, Baik. dalam situasi keamanan yang sangat berbahaya seperti sekarang ini, kantor-kantor tidak semuanya buka, kantor-kantor pemerintah, maka dari itu memerlukan waktu yang cukup panjang juga untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut agar dapat keluar dari Libanon. Apalagi evakuasi ini sekarang dilakukan melalui jalur darat terlebih dahulu, yaitu dari Beirut menuju ke Suriah, di Mhm. mana nanti di perbatasan akan ada pemeriksaan yang cukup ketat. Ya. Apalagi Israel juga mengancam Suriah agar tidak memasukkan orang-orang yang dianggap sebagai lawan dari Israel. Mhm. Dan nanti dari Suriah masuk ke Jordania, itu di perbatasan juga harus melalui pemeriksaan yang lebih ketat lagi. Oleh karena itu, kita tidak boleh berspekulasi bagi para warga negara Indonesia yang kita evakuasi agar surat-suratnya itu, surat-surat dokumen-dokumen mereka betul-betul sudah clear semuanya, sehingga kita tidak berspekulasi mudah-mudahan bisa lolos, tetapi betul-betul bahwa dokumennya lengkap sehingga tidak menghambat perjalanan evakuasi itu sendiri.